Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial terkait dengan bagaimana membuat peta curah hujan dengan menggunakan metode polygon Thyssen dan isoheight. Adapun tutorial kali ini akan menggunakan software pemetaan yaitu ArcGIS. Kita mulai saja. Secara definisi kalau kita lihat di Google ya, polygon Thyssen dan isoheight itu seperti apa. Ini definisinya merupakan sebuah metode yang membuat peta curah hujan berdasarkan rata dari stasiun-stasiun yang ada. Kemudian sedangkan metode isoheight ini merupakan sebuah pembuatan peta curah hujan dengan metode garis yang menghubungkan titik-titik dengan nilai curah hujan yang sama. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, nah ini kurang lebih gambar untuk peta curah hujan dengan metode Thyssen. Jadi ada titik-titik stasiun yang kemudian akan dibagi dua areanya berdasarkan titik antara dua titik stasiun curah hujan. Sedangkan kalau peta curah hujan isoheight itu menggambarkan garis-garis yang memiliki nilai curah hujan yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mentutorialkannya menggunakan software ArcGIS. Jadi terlebih dahulu kita akan menyiapkan beberapa bahan yang akan digunakan di dalam membuat peta curah hujan. Nah, yang paling pertama adalah batas wilayah yang kita akan petakan. Nah, ini terlebih dahulu kita siapkan. Di sini saya sudah menyiapkan area yang akan saya petakan, yaitu adalah sebuah das yang bernama das resort. Nah, nantinya kita memerlukan data curah hujan yang ada di wilayah ini. Data curah hujan bisa diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari instansi yang menyediakan data curah hujan, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi nantinya dari instansi tersebut kita akan menginventarisasi stasiun-stasiun curah hujan yang ada di dalam wilayah kajian kita. Apakah tersedia atau tidak tersedia. Itu salah satu sumber. Nah, salah satu sumber yang lain adalah dengan memanfaatkan data curah hujan yang tersedia atau disediakan oleh satelit. Nah, ini bisa kita download dari website-website satelit yang menyediakan data tersebut. Nah, misalnya contohnya adalah data satelit yang disediakan oleh NASA. Di sini dia menggunakan data curah hujan atau data iklim yang bersumber dari satelit Mera. Nah, di sini kita bisa mendownload data curah hujan berdasarkan titik-titik stasiun yang kita buat, atau misalnya kita sudah memiliki patokan titik-titik stasiun yang dimiliki oleh BMKG, kemudian kita ingin update datanya menggunakan data satelit. Nah, ini bisa juga digunakan. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mencontohkan pada kondisi saya tidak memiliki titik-titik stasiun dari BMKG, sehingga wilayah kajian ini saya perlu buatkan dulu titik-titik stasiun bantuan untuk nantinya membantu saya untuk mendownload data iklim melalui website tadi. Nah, yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan data spasialnya, kemudian membuat grid-grid atau titik-titik stasiun pada wilayah kajian ini. Nah, caranya adalah dengan menggunakan toolbox yang ada di ArcGIS. Ini saya menggunakan ArcToolbox, kemudian memilih Cartography Tools, kemudian memilih Data Driven Page, kemudian setelah itu pilih Grid Index Feature. Nah, ini di bagian Output Feature Class, kita simpan di mana? Kita misalnya memilih Grid, menyimpan namanya dengan nama Grid Stasiun Curah Hujan, kemudian pilih Save. Oke, ini sudah tersimpan. Inputnya adalah batas das atau batas wilayah kajian kita.
Ini ada dash result. Kemudian selanjutnya adalah mengatur berapa ukuran jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya. Nah, ini saya mengatur di jarak kilometer, kemudian memilih 5 kali 5 kilometer, sehingga nanti akan terbentuk kolom dan row sebanyak 5 kali 5 juga. Jadi ada sekitar kurang lebih 24 sampai dengan 25 titik stasiun yang akan terbentuk. Nah, sekarang saya memilih environment-nya dan memilih processing extend sesuai dengan batas dash-nya. Tinggal saya pilih OK, kemudian saya pilih OK. Oke, ini grid yang terbentuk, di mana grid ini itu mengcover seluruh area wilayah kajian. Nah, selanjutnya dari grid ini saya akan mengubahnya ke titik stasiun. Jadi nanti sesuai dengan grid ini dia akan membuat center point. Nah, itulah yang akan menjadi dasar untuk bantuan titik stasiun iklim yang akan di-download. Saya memilih feature di Data Management Tools, kemudian pilih Feature to Point. Saya memilih Grid Stasiun Curah Hujan, kemudian saya pilih membuat namanya dengan nama titik stasiun curah hujan. Save, kemudian Oke, inilah stasiun-stasiun yang akan menjadi stasiun bantuan untuk mendownload data iklim nanti melalui website NASA tadi. Nah, tinggal kita coba klik kanan, kemudian pilih Open Attribute. Nah, inilah atribut yang ada di dalam titik-titik tersebut. Kita akan menggunakan page name-nya ini sebagai kode stasiunnya untuk memudahkan kita dalam folderisasi ataupun penamaan file-file yang akan kita download. Kemudian page number saya rasa tidak perlu, ini bisa kita delete. Kemudian original FID-nya juga tidak perlu. Nah, ini tinggal kita simpan saja yang page name. Nah, kita kembali ke website Power Large NASA tadi. Di sini nantinya kita bisa mengatur data yang kita butuhkan itu dalam bentuk bulanan atau tahunan atau daily, itu tergantung dari data yang kita inginkan. Kemudian informasi yang dibutuhkan itu adalah informasi titik koordinat dalam satuan desimal degree, sehingga setiap titik-titik yang kita punya tadi yang sudah dibuat ini perlu diisi informasi titik koordinatnya, baik itu X maupun Y. Ini tinggal kita tambahkan add field, kemudian pilih name-nya kita isi X, tipenya itu double, karena nanti kita butuh yang decimal degrees. Kemudian tambah lagi field baru, kita kasih nama Y, kemudian tipenya adalah double. Ini tinggal dikalkulasi saja, klik kanan fieldnya, kemudian pilih calculate geometry, kemudian di propertinya pilih X, coordinate of point, kemudian OK. Nah, selanjutnya yang Y kita klik kanan juga, pilih calculate geometry. Nah, ini propertinya yang Y, coordinate of point. Oke, ini sudah kita dapatkan titik koordinat X dan Y dari setiap stasiun. Selanjutnya adalah tinggal kita mendownload data iklim yang dibutuhkan untuk membuat peta curah hujan. Jadi setiap stasiun nanti ini kita perlu download data curah hujannya satu per satu. Nah, langkahnya adalah dengan memasukkan data X dan Y tadi. Nah, kita kembali ke websitenya. Kita mencoba memulai mengisi data. Di pilihan pertama, choose a user community, ini kita pilih agroklimatologi, karena nantinya kita berada di komunitas agrokompleks, khususnya di bidang kehutanan. Biasanya kita biasa membuat untuk peta curah hujan untuk analisis hidrologi. Kemudian di choose a temporal average, ini kita tinggal mau pilih apakah yang jam, daily, atau monthly, annual. Nah, misalnya kita pilih daily saja. Nah, ini tinggal kita masukkan latitude dan longitude-nya. Kita tinggal copy yang ada di X, X-nya kita copy, kemudian kita kembali ke website-nya, kita isi di longitude. Kemudian latitude-nya juga kita isi, Y-nya kita copy, kemudian kita kembali ke website-nya, di paste di sini. Nah,
Di sini di bagian keempat diminta untuk mengisi select time extend-nya. Ini tinggal dipilih saja berapa tahun yang kita inginkan, misal 10 tahun, mulai dari 1 Januari 2011 sampai dengan 2012 misalnya. Oke, sampai dengan Desember 2021. Ini kurang lebih 10 tahun. Nah, di file formatnya kita simpan dalam bentuk CSV sehingga nanti mudah dibuka di dalam aplikasi Excel. Nah, di sini ada banyak data iklim yang bisa di-download. Nah, ini sangat membantu sekali untuk analisis-analisis hidrologi yang membutuhkan banyak parameter iklim seperti solar, radiasi, atau top of atmosfer, kemudian ada temperatur, baik itu maksimum maupun minimum, kemudian ada humidity dan precipitation. Nah, ini kita butuh yang precipitation karena kita akan mendownload curah hujan. Ini kita centang. Kemudian ada wind speed. Nah, ini juga. Kemudian ada beberapa data-data yang lain. Oke, jika sudah diisi semua datanya dan sudah dicentang data yang ingin di-download, tinggal kita pilih submit. Nah, dia akan langsung mengarahkan mana titik yang akan kita download. Ini sambil proses tergantung kecepatan internet. Nah, ini sudah muncul output filesnya. Nah, ini tinggal kita klik saja yang CSV ini, dia akan terdownload di komputer atau laptop kita. Ini tinggal kita open saja datanya. Nah, ini misalnya kita copy, kita simpan misalnya di folder yang kita inginkan. Kita buatkan folder baru, data curah hujan. Nah, ini kita paste di sini. Nah, ini adalah salah satu data. Ini untuk yang stasiun, ini bisa kita rename. Ini bisa kita rename dengan nama stasiun A1. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita kalau buka filenya, kurang lebih datanya seperti ini. Datanya itu dari data satelit Merah 2 dengan satuan milimeter per hari. Jadi tadi kita mendownloadnya harian. Nah, kita akan mengubah data harian ini menjadi rata dalam kurun waktu per tahun. Jadi nanti kita akan rata-rata curah hujan per tahun. Ini tinggal di blok saja area yang yang kita ingin download, yang kita ingin ubah datanya. Ini misalnya contohnya seperti ini. Kita pilih insert, kemudian pivot table, pilih OK, pilih year-nya, kemudian pilih presipitasinya. Ini year-nya kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah total curah hujan per tahun di tahun 2012 sekian, 13 sekian, dan seterusnya. Ini bisa tinggal kita copy, pindahkan ke sheet yang lain. Nah, kemudian pilih kita rata-rata curah hujannya. Nah, jadi ini adalah rata-rata curah hujan selama kurang lebih 10 tahun di wilayah tersebut. Nah, ini untuk yang stasiun A1. Ini satuannya adalah milimeter per tahun. Jadi nantinya setiap stasiun itu kita akan kumpulkan datanya seperti ini. Nah, nanti kita akan buat urutan datanya di sini sesuai dengan berapa jumlah stasiun yang kita punya. Caranya dengan kembali tadi di folder yang kita miliki, kita cari file titik stasiun curah hujan yang tadi kita buat. Nah, ini ada file dbf-nya di data SHP, ini ada file dbf-nya, ini tinggal kita open with Excel. Kemudian kita copy ininya, page name-nya, karena ini nanti akan menjadi kode untuk stasiun yang kita miliki. Nah, ini kita ubah ke
stasiun, kemudian kita copy data yang tadi, paste. Oke, ini curah hujan milimeter year. Oke, kurang lebih datanya seperti ini untuk di-download. Jadi nanti satu persatu data per stasiunnya ini di-download sehingga nantinya akan terkumpul data sesuai dengan seperti yang ada pada stasiun 1. Oke, kurang lebih contoh datanya. Jika sudah terkumpulkan semua itu seperti ini. Nah, jika sudah terkumpul seperti ini, kita pilih save. Jadi tadi karena belum di save, kita pilih save. Kemudian kita ubah save-nya ke Excel 97/2003 yang workbook XLS, satuannya kita simpan dengan nama data curah hujan. Oke, nah ini kalau sudah terkumpul semua seperti ini data curah hujannya, kita kembali ke ArcGIS, tinggal kita masukkan data curah hujan tersebut ke titik stasiun ini. Nah, caranya adalah kita tambahkan field baru saja. Kita kasih nama curah hujan millimeter year. Kemudian kita kasih angka double, karena tadi ada komanya. Kita pilih OK. Oh, ini karena terbuka filenya, ini kita close dulu titik stasiun curah hujan BBF-nya. Kita close, tidak perlu di save, kemudian kita ulangi lagi. Curah hujan milimeter year. Kita pilih double. Oke, nah ini sudah muncul file baru. Sekarang tinggal kita masukkan data ini ke dalam data save filenya. Caranya adalah dengan memilih di tampilan table ini, kita pilih join and relate. Ini juga bisa dilakukan dengan cara mengklik kanan titik stasiun, kemudian pilih join and relate, kemudian pilih join. Jadi kurang lebih sama. Kemudian acuannya adalah stasiun page name. Jadi ini nanti yang akan sama ya. Stasiun yang ini kodenya itu akan sama dengan yang ada di save file. Kemudian di bagian kedua kita cari filenya, ini data curah hujan XLS. Nah ini diperhatikan di sheet keberapa tadi disimpan datanya. Kita kembali ke Excelnya, di data curah hujan itu ternyata ada di sheet 3. Ini kemudian kita kembali ke ArcGIS, kita pilih yang sheet 3, pilih add. Nah ini kodenya yang akan sama itu adalah stasiun ke page name. Ini akan sama joinnya. Kemudian kita OK. Oke, ini sama ya, stasiun A1 dan seterusnya. Kemudian ini adalah curah hujannya. Ini tinggal kita klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator, pilih yes. Kita pilih yang paling bawah, curah hujan milimeter, diklik 2 kali supaya pindah ke kolom bagian bawah. Klik 2 kali, kemudian OK. Nah ini akan pindah datanya ke sini. Ini kalau sudah seperti ini tinggal kita remove kembali, pilih remove join, remove all join. Oke, selesai. Ini kita sudah memiliki data curah hujan di setiap stasiun bantuan yang tadi dibuat di DAS yang kita ingin analisis. Nah, tahapan selanjutnya adalah membuat peta curah hujannya dengan menggunakan metode polygon descent dan metode isoheight. ArcGIS untuk pembuatan keduanya itu ada tools-nya, nah itu akan sangat mempermudah kita untuk membuat peta curah hujan. Langkah pertama yang kita akan buat adalah membuat peta curah hujan dengan metode polygon descent. Ini caranya adalah dengan mengklik Art Toolbox kembali, kemudian kita mencari Analysis Tools, kemudian pilih Proximity. Di Analysis Tools ada Proximity, kemudian kita pilih Create Descent Polygons. Ini kita klik 2 kali. Oke, nah ini kita input titik stasiun curah hujan, kemudian kita simpan namanya, misalnya dengan nama curah hujan polygon descent. Ya, save,
kemudian output field-nya itu kita masukkan semua, baik XY-nya juga masuk. Environment-nya kita atur, processing extent-nya itu berdasarkan batas das. Kemudian kita oke, kita pilih oke. Nah ini, jadi bentukannya seperti ini kurang lebih. Kalau Polygon Tizen karena gridnya itu titik stasiunnya rata semua posisinya, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Dia akan membentuk batas-batas di antara dua stasiun. Nah ini contohnya batas dasnya seperti ini. Saya follow dulu, dia kasih batas. Nah ini kurang lebih data curah hujannya. Nah kalau kita buka open attribute table, nah ini data curah hujannya sudah ada di setiap poligon yang ada di dalam sini. Nah tinggal proses selanjutnya adalah mengubah batas yang kotak ini sesuai dengan batas das dengan cara mengklip atau memotong data tersebut. Caranya adalah memilih analysis tools kembali, kemudian pilih extract, kemudian pilih clip. Nah ini selanjutnya kita pilih CH Polygon Tizen, kemudian kita pilih di klipnya dengan berdasarkan batas das. Nah, namanya kita simpan curah hujan Tizen das result. Kita pilih set. Oke, ini sudah terklip sesuai dengan batas das. Nah ini kalau kita ubah, misalnya kita mau melihat simbologi warnanya, tinggal mengatur di klik kanan, pilih properties, kemudian pilih simbologi, pilih kategori, kemudian kita pilih field-nya berdasarkan curah hujan. Ini tinggal di add. Nah ini, kita ubah misalnya berdasarkan gradasi warna, biasanya biru untuk curah hujan. Nah kurang lebih mungkin tampilan datanya seperti ini. Ini dengan menggunakan metode Tizen. Nah tentunya setiap wilayah itu juga akan berbeda-beda nilai curah hujannya, tergantung bagaimana karakteristik curah hujan yang ada di wilayah tersebut dan data yang di-download. Oke, tahap selanjutnya adalah membuat peta curah hujan dengan menggunakan metode ISO-HEAT. Ini cukup panjang prosesnya, agak berbeda dengan Polygon Tizen tadi. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengubah data curah hujan tadi menjadi sebuah data modeling interpolasi sehingga nanti akan membentuk data raster yang kemudian nanti akan kita ekspor lagi menjadi data vektor untuk membantu kita di dalam analisis lebih lanjut. Tahapannya adalah memilih kembali R-Toolbox. Nah, tools untuk interpolasinya kita gunakan di Spatial Analysis Tools, kemudian pilih interpolasi. Di sini ada banyak metode. Nah, metode yang kita pilih adalah IDW. Ini kita buat IDW-nya seperti ini. Kita masukkan poin yang kita akan gunakan. Nah, ini titik stasiun curah hujan. Z value-nya adalah berdasarkan curah hujan. Nah, ini ZCH mm. Kemudian kita simpan namanya IDW. Curah hujan result. Kita save. Nah ini kita biarkan default, kemudian kita pilih environment-nya, processing extent-nya berdasarkan batas das. Kemudian selanjutnya di sini raster analisisnya kita pilih maximum of input, kemudian cell size projection-nya kita biarkan seperti itu. Kita pilih max, kita analisis berdasarkan batas das. Kita pilih OK. Kita coba OK. Oke, ini sudah terbentuk IDW-nya.
sesuai dengan batas das tadi. Nah, ini dalam bentuk file raster. Jadi itu akan terbentuk batas-batas yang menggambarkan bahwa curah hujan di wilayah tersebut itu sama. Misalnya contohnya di area yang bulat-bulat ini itu curah hujannya sama. Dan seterusnya. Nah, ini bisa kita vektorkan kembali datanya dengan cara membuat dulu klasifikasi, kemudian nanti dari hasil raster klasifikasinya itu bisa kita ekspor menjadi data vektor. Nah, tahapannya adalah dengan mengklasifikasikan data raster ini terlebih dahulu dengan memilih ArcToolbox kembali, kemudian kita pilih 3D Analysis Tools, kemudian pilih raster reclass, pilih reclassify. Nah, di input raster ini kita pilih IDW. Nah, ini kita bisa atur klasifikasinya, misalnya kita mau manual atau define interval, mau berapa intervalnya, misalnya setiap perbedaan curah hujan itu ada 500 mm, ini bisa dilakukan. Nah, ini jadi dari 1500, 1500 ke 2000, 2000, 2500, 2500 ke 3000. Ini contohnya. Nah, ini bisa diperkecil lagi sesuai dengan klasifikasi standar curah hujan yang kita miliki atau yang kita dapatkan dari metode-metode yang dipelajari. Ini bisa dihafal klasifikasinya. Kita capture terlebih dahulu. Nah, ini kita capture supaya memudahkan kita nanti pada saat mengisi di data vektornya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini kita tinggal simpan. Misalnya kita kasih nama kelas IDW CH Result Save. Oh, ini terlalu panjang. Kalau data raster tidak boleh terlalu panjang. Nah, misalnya kelas IDW saja ya. Oke. Kita pilih save. Tinggal di OK. Nah, ini ada 4 kelas yang tadi kita buat bentuk. Nah, tinggal dari klasifikasi ini kita ubah dari data raster ke vektor. Caranya dengan memilih ArcToolbox kembali, kemudian dengan memilih Conversion Tools. Di sini kita pilih Conversion Tools, kemudian kita membuatnya dari from raster, dari data raster, raster to polygon. Kita masukkan kelasnya, kemudian kita isi dengan curah hujan isohyet das result. Isohyet das result. Save, kemudian OK. Oke, ini sudah jadi peta curah hujannya berdasarkan metode isohyet. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita open attribute table, klik kanan. Nah, ini sudah ada informasinya tadi yang ada 4 kelas. Nah, ini tinggal kita isi, kita tambahkan field baru CH mm year. Pilih tipenya double. Kita pilih jangan double karena ini adalah rentang, jadi kita pilih teks saja, teks, kemudian OK. Nah, ini bisa kita editing untuk mengisi data di sini dengan cara kita mengaktifkan start editingnya. Kita pilih editor, kemudian pilih start editing, kita pilih start editing untuk curah hujan isohyet. Nah, ini tinggal diisi. Yang klasifikasi satu tadi kita lihat mulai dari 1432 sampai dengan 1500 mm per tahun. Nah, yang kedua itu dari 1500 sampai dengan 2000. Dari 1500 sampai dengan 2000. Nah, ini yang sama kita copy saja, paste lagi. Nah, kita kemudian cek yang klasifikasi 3 itu 2000 sampai dengan 2500. 2000 sampai dengan 2500. Kita copy semua ini karena sama. Oke, yang keempat kita lihat itu dari 2500 sampai dengan 3000. 2500 sampai dengan 3000. Oke. Nah, selesai, kita tinggal kembali ke editor, pilih Save Edit, kemudian pilih Stop Editing. Nah, sudah jadi datanya.
Kalau mau dilihat bagaimana simbologi warnanya, klik kanan, pilih properties, pilih simbologi, kemudian pilih kategori, value fieldnya kita pilih CH mm per year, kemudian pilih add all value. Nah, kurang lebih seperti ini, kita ubah gradasinya. Oke, semakin tinggi curah hujan, semakin gelap birunya. Kita apply, kemudian oke. Kurang lebih gambarannya seperti ini untuk metode curah hujan dengan menggunakan metode isohide. Baik, jadi kurang lebih seperti itu gambaran pembuatan peta curah hujan dengan menggunakan dua metode, baik itu metode Polygon Tissen dan metode isohide. Jadi dalam pembuatan peta curah hujan bisa dipilih salah satunya, bisa menggunakan metode Polygon Tissen atau dengan menggunakan metode isohide. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk tutorial pembuatan peta curah hujan berbasis spasial untuk hari ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.